Salam sejahtera penuh sukacita. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semua, seluruh jemaat GCC, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita kembali ibadah online yang dipancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Sebuah link YouTube yang memberikan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang memberikan kekuatan iman, menambah pengetahuan kebenaran-kebenaran Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema yang sama, yaitu pelayanan di sesi yang ke-6. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah pujian penyembahan dengan judul Menjadi Yang Terbaik. Judul lagu ini saya pilih karena tema pelajaran kita hari ini adalah pelayan Tuhan yang bermental pengabdian. Nah, kalau Anda bisa menjadi seorang pelayan yang bisa mengabdikan hidupmu, maka engkau pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita dengarkan pujian penyembahan ini. Menciptakanku menurut gambaranmu, untuk maksud yang besar dan mulia. Kau pun membentukku menjadi serupamu, agar hidupku luar biasa. Siap untuk menjadi yang terbaik bagimu di dalam segala hal yang ada padaku. Ku percaya Kaulah Tuhan yang terbaik bagiku. Pada akhirnya pasti Kau berikan yang terbaik untukku. Kau menciptakanku menurut gambaranmu, untuk maksud yang besar dan mulia. Kau pun membentukku menjadi serupamu, agar hidupku luar biasa. Ku siap untuk menjadi yang terbaik bagimu di dalam segala hal yang ada padaku. Ku percaya Kaulah Tuhan yang terbaik bagiku. Pada akhirnya pasti Kau berikan yang terbaik untukku. Biarlah rohku kan terus menyala-nyala untuk melayanimu, Tuhan. Ku siap untuk menjadi yang terbaik bagimu di dalam segala hal yang ada padaku. Ku percaya Kaulah Tuhan yang terbaik bagiku. Pada akhirnya pasti Kau berikan yang terbaik untukku.
yang terbaik untukku. Kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang begitu menggoncangkan, memberikan kekuatan untuk kita berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan pengajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Satu sesi demi satu sesi dari tema pelayanan sudah kami kupas, sudah kami pelajari, sudah kami dengar. Tema ini cocok sekali untuk hamba-hamba Tuhan, cocok sekali untuk pengerja-pengerja, cocok sekali untuk guru sekolah minggu, pengurus gereja, dan juga jemaat yang ingin ambil bagian di dalam pelayanan. Supaya pelayanan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, kami berkenan dan kami bisa menjadi mitra kerja Tuhan di dalam pelayanan. Maka banyak sekali yang harus kami poles, terutama pembentukan motivasi, mentalitas, dan karakter kami sebagai pelayan-pelayan Engkau. Kami siap belajar bagi semua hamba Tuhan yang saat ini juga sedang belajar topik ini. Tuhan buka hati kami untuk mengerti dan juga melakukan apa yang sudah kami dengar. Kami siap belajar atas tuntunan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema khotbah, pengajaran saat ini adalah pelayanan. Dan tema ini saya sudah siapkan 10 sesi. Jadi boleh dikatakan khotbah-khotbah saya, pengajaran-pengajaran saya itu jarang sekali yang ada satu judul lepas. Seringkali itu berseri karena banyak pengajaran-pengajaran, banyak kebenaran-kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi kalau hanya satu kali kupas itu tidak akan selesai. Maka saya jadikan beberapa kali pengupasan. Maka hanya tema pelayanan saja ada 10 sesi. Dan semoga 10 sesi ini cocok sekali dipakai sebagai bahan kuliah. Khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa teologi yang akan dibentuk motivasi karakter dan mentalitas mereka di dalam pelayanan. Maka saya berharap sinode-sinode gereja, terutama sekretaris-sekretaris umum, bisa memanfaatkan bahan ini sebagai materi untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa dan pelayan-pelayan Tuhan agar mereka di dalam pelayanan tersebut sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Karena menjadi mitra kerja Tuhan tidak semudah yang Anda bayangkan. Tapi kalau mentalitas Anda sudah terbentuk, maka engkau pasti dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah, di sesi yang ke-6 adalah pelayan Tuhan yang bermental pengabdian. Pengabdian. Pengalaman Rasul Paulus ketika dia melakukan pelayanan, dia bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi motivasinya itu ada masalah. Dan hal itu diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Setelah dia bertemu dengan berbagai macam orang, maka waktu dia sedang menyampaikan pengajaran kepada jemaat Filipi, Paulus membagikan pengalaman bahwa di dalam pelayanan itu dia bertemu dengan berbagai macam karakter, tipe-tipe orang dengan motivasi pelayanan. Memang ada motivasi pelayanan yang baik, tapi banyak juga pelayanan yang motivasinya itu tidak baik. Kita lihat apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Filipi 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Nah, ini kan pelayanan yang tidak baik. Okay? Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Lalu ayat yang ke-16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih.
Dengan kata lain, mereka ingin membalas kasih Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang terancam masuk ke neraka, lalu diberitakan Injil. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Lalu ayat yang ke-17, tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Perhatikan, melayani Tuhan karena ada kepentingan-kepentingan. Jadi di dalam pelayanan tersebut bukan pengabdian. Karena yang namanya pengabdian itu tulus, ikhlas, tidak neko-neko di dalam pelayanan. Kalimat selanjutnya, sangkanya dengan demikian mereka mempererat bebanku dalam penjara. Lalu ayat 18, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Setelah itu Paulus tegaskan bahwa yang bisa menilai, yang bisa menghakimi adalah Tuhan. Paulus hanya ungkapkan fakta-fakta yang dihadapi di lapangan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan orang ketika motivasi-motivasi pelayanan itu tidak baik. Tapi yang ingin benar-benar menjadi pelayan Tuhan, maka dia harus tulus ikhlas, motivasinya baik, motivasinya benar. Hanya ada satu kata ketika engkau ingin baik benar di dalam pelayananmu, engkau harus menjadi seorang pelayan Tuhan yang bermentalitas pengabdian diri. Kalau engkau mengabdikan dirimu, maka semuanya itu beres. Tidak ada maksud palsu, tidak ada maksud lain di dalam pelayan, tapi tulus dan murni seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-17 ini. Tulus ikhlas di dalam pelayanan. Karena itu, melalui khotbah pembinaan karakter pelayanan Tuhan hari ini, kita dituntut untuk melakukan introspeksi ulang. Baik Anda yang mau ambil bagian dalam pelayanan, maupun Anda yang sudah masuk di dalam pelayanan sekian tahun, atau Anda yang sudah puluhan tahun di dalam pelayanan. Karena kadang-kadang kita bisa mengalami pergeseran. Dari awal kita dengan tulus murni melayani, tapi mengalami pergeseran sampai kita memiliki kepentingan yang tidak baik, kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga di dalam pelayanan. Maka hari ini kita coba introspeksi ulang, apakah pelayananku itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apa motivasi pelayanan kita di ladang Tuhan sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau tidak. Karena itu, apapun jenis pelayananmu, baik engkau sebagai full-timer maupun part-timer, baik engkau sebagai hamba Tuhan, baik engkau sebagai pengerja, pengurus gereja, guru sekolah minggu, atau pelayanan yang lain di dalam ibadah setiap hari ada ibadah. Bapak Ibu saya kasih, mari kita koreksi, kita introspeksi ulang, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam pelayanan. Rasul Paulus pernah mengingatkan seorang hamba Tuhan yang masih muda bernama Timotius. Nah, Timotius ini boleh dikatakan itu anak didik, anak asuh yang diproses, yang dibentuk Paulus sehingga bisa menjadi pelayan bersama dengan Paulus sebagai rekan kerjanya. Paulus ingin agar anak muda yang satu ini lakukan introspeksi di dalam pelayanannya. Tapi tentu saja apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Timotius 4:16 bukan hanya ditujukan kepada Timotius. Karena jika itu ditujukan kepada Timotius, sudah selesai. Nggak ada urusan dengan kita. Lalu kenapa ayat tersebut masih dipertahankan sebagai salah satu bagian dari firman Tuhan? Supaya ayat ini juga diterapkan untuk diri kita sendiri. Introspeksi, awasi diri sendiri, lakukan kajian ulang. Sudah layakkah pelayanan saya di hadapan Tuhan? 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak Ibu perhatikan di sini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasi diri sendiri dan awasi. Dan ini berbicara tentang motivasi. Motivation. Apa sih motivasi kita di dalam pelayanan?
Coba awasi ulang. Awasi ulang artinya introspeksi ulang. Apakah motivasi pelayanan kita sudah sesuai dengan yang maunya Tuhan atau tidak? Jemaat diselamatkan atau tidak sangat ditentukan oleh apa yang diajarkan oleh seorang hamba Tuhan. Karena setiap ajaranmu menentukan keselamatan umat yang engkau pimpin. Maka di Matius pasal 15 ayat yang ke-14 Tuhan Yesus berkata, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi betapa riskannya orang buta tuntun orang buta. Bagaimana itu bisa terjadi? Dua-duanya akan masuk dalam lubang. Artinya, orang buta pertama yang sebagai pemimpin bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang yang mengikuti dia. Tapi karena dia salah memimpin, dia akan masuk ke dalam lubang, maka orang yang akan mengikuti dia juga akan masuk di dalam lubang. Itulah tujuan pentingnya introspeksi diri. Makanya di 1 Timotius pasal 4 ayat 16, Paulus katakan, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Jadi tidak cukup mengawasi diri sendiri, tapi juga awasi ajaranmu. Karena ajaranmu jika keliru, engkau akan mencelakakan orang lain, membuat dia masuk ke lubang. Tapi jika ajaranmu benar, di 1 Timotius 4 ayat 16, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau khotbahkan, apa yang engkau beritakan. Jadi penting sekali seorang hamba Tuhan selalu awasi dua hal, diri sendiri dan mengawasi ajarannya. Benar atau tidaknya suatu ajaran yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan itu sangat ditentukan oleh apa motivasi pelayanan hamba Tuhan itu. Kalau motivasi pelayanannya murni, dia pasti akan selalu awasi kira-kira ajaranku sudah benar atau tidak. Tapi kalau motivasi pelayanan yang tidak murni, dia tidak peduli orang mau masuk neraka, mau binasa atau apa, dia nggak urusan. Maka di sini motivasi itu menentukan. Kalau tujuan pelayanan tulus dan murni menyelamatkan jiwa, ataukah pelayanan dia udah masuk terselubung, sangat ditentukan apa yang dia akan ajarkan. Jika motivasinya tulus ikhlas, maka dia akan berusaha memberikan pengajaran sesuai Alkitab menyelamatkan orang. Tapi jika tujuan pelayanannya tidak tulus, maka bagi dia ajarannya sesuai Alkitab tidak penting. Karena motivasinya bukan menyelamatkan jiwa orang. Kita pelajari lebih jauh kedua hal itu. Ketika berbicara motivasi pelayanan, hanya ada dua kemungkinan. Engkau melayani Tuhan untuk apa? Coba sebelum saya ungkapkan dua kemungkinan ini, hamba-hamba Tuhan, coba kita renungkan sejenak. 5 detik saja, 10 detik saja. Kita tundukkan kepala, kita koreksi ulang. Kira-kira motivasi pelayan saya sudah benar atau tidak. 1, 2, 3. 8, 9, 10. Sudah? Kita sudah lakukan sedikit introspeksi. Kita sekarang lihat motivasi pelayanan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, melayani karena mencari kekayaan. Pelayananmu karena cari uang. Atau yang kedua, pelayananmu mencari popularitas. Kenapa banyak pengusaha-pengusaha masih mau terjun di dalam pelayanan? Hanya dua kemungkinan. Tidak puas dengan uang yang dimiliki, ingin lebih banyak lagi. Atau karena popularitas. Duit dia sudah banyak, dia nggak butuh duit lagi. Makanya kadang-kadang ada pendeta, karena dia background pengusaha, lalu mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu khotbahnya apa? Dia caci maki pendeta yang hidup dari pelayanan karena persembahan, persembulan dan sebagainya. Karena dia nggak butuh duit. Tapi dia nggak berpikir orang butuh duit. Tapi kalau masalah duit, itu juga masalah kalau tujuan pelayanan itu. Jadi pengusaha yang terjun di dalam pelayanan, kalau dia sudah kaya mungkin dia tidak butuhkan duit, tapi dia butuh popularitas. Rasanya bangga disanjung-sanjung, bangga dipanggil pendeta, bangga dipanggil gembala. Karena mungkin waktu dia jadi pengusaha hidup duniawi, dia banyak melakukan dosa-dosa.
Nah, sekarang dia sudah percaya Tuhan, bahkan disebut pendeta, kelihatan mulia sekali. Dosa-dosanya yang lalu seakan-akan sudah terhapuskan. Jadi dua kemungkinan itu. Nah, kedua kemungkinan itu akan kita kupas lebih tajam. Hari ini, yang namanya jabatan pelayanan di dalam jabatan sebagai pendeta itu hanya ada dua kemungkinan. Pendeta. Apa itu? Pendeta profesi atau pendeta pengabdian. Hanya dua itu saja. Profesi atau pengabdian. Oke, Anda termasuk yang mana? Tadi saya sudah mengajak Anda itu merenung, heningkan cipta, introspeksi 10 detik. Dan semoga dari 10 detik ini Anda sudah temukan jawabannya. Saya melayani Tuhan itu karena profesi atau benar-benar mengabdikan diri saya untuk pelayanan Tuhan. Karena hanya dua kemungkinan itu. Maka hari ini kita coba introspeksi. Saya introspeksi diri saya dan Anda juga introspeksi Anda. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Satu sisi untuk saya sendiri supaya saya juga ditusuk. Sudah benarkah pelayan saya? Atau saya juga menghadapkan pedang itu kepada Anda. Apakah pelayanan Anda sebagai hamba-hamba Tuhan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kan itu sangat penting. Sangat penting. Supaya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kita tidak sia-sia. Posisi sebagai pendeta profesi atau pendeta pengabdian itu sangat menentukan motivasi pelayanan. Profesi, motivasi atau orientasi pelayanannya adalah uang dan popularitas. Kalau itu profesi. Sedangkan pengabdian, orientasi pelayanannya adalah keselamatan jiwa-jiwa orang. Dia mempersembahkan hidupnya supaya orang itu dituntun kepada terang, orang itu dituntun menemukan keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dua itu kemungkinan. Penegasan Petrus bahwa pelayanan itu adalah pengabdian. Petrus katakan ini nih, tentu dia juga jalani bagaimana dia mempersembahkan hidupnya dari seorang nelayan menjadi hamba Tuhan, bahkan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Kalau Anda lihat baca kisah kehidupan Petrus sampai akhir hayatnya, dia juga disalibkan. Namun sebelum dia disalibkan, dia minta kepada orang yang menyalibkan dia ingin kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Karena dia merasa, kalau saya salib tetap kepala ke atas, kaki di bawah, saya tidak ingin seperti menyaingi Tuhan atau menyerupai Tuhan. Biarlah saya yang hina ini disalibkan dengan kaki ke atas, kepala ke bawah. Dan Anda tahu, ketika disalibkan itu darahnya dijungkir balik. Bukan hanya sedang mengalami siksaan penderitaan, tapi juga tekanan darah ke otaknya itu akan membuat sel-sel otaknya itu pecah. Begitu menderita ya. Kita lihat perkataan Petrus, pelayanan adalah pengabdian. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Lihat di sini ayat pendek, tapi sudah mencakup dua hal. Pelayanan, profesi, atau pengabdian. Kita lihat kalimat pertama. Jangan karena mau mencari keuntungan. Mau mencari keuntungan ini adalah pelayan atau pendeta profesi. Pendeta profesi, pelayan adalah mencari keuntungan. Keuntungan apa? Materi dan popularitas. Karena di dalam keuntungan kan dapat persembahan. Di dalam pelayanan kan dapat persembahan. Di dalam pelayanan orang kan menghormati, menghargai. Pendeta loh, hormat sama pendeta. Loh, kalau Anda ke Papua, kan ada polisi dan pendeta. Polisi itu nggak dihormati. Tapi pendeta sangat dihormati di Papua. Artinya memang yang namanya profesi itu menentukan kehormatan. Bahkan di Papua itu, ketika Anda ditanya, Bapak pendeta ya? Anda katakan, iya. Nah kan dites dulu. Doa Bapak kami. Nah, kalau Anda lancar, wah ini pendeta. Langsung mereka hormat banget sama Anda. Apapun yang dikatakan Anda, akan dia tunduk dan kerjakan. Tapi pendeta, polisi, malah dia akan lawan. Itulah. Lalu yang kedua adalah pengabdian diri.
Nah, pengabdian diri inilah pendeta pengabdian, artinya motivasi pelayanan itu benar dan murni. Jadi, hari ini kita sedang berbicara pelayanan atau pendeta. Apakah engkau pendeta profesi atau pendeta pengabdian? Nah, tema pembahasan kita hari ini adalah mentalitas pengabdian itu harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Pendeta. Pendeta profesi dan pendeta pengabdian, kita akan membahas lebih jauh kedua motivasi pelayanan itu dengan dua harapan atau dua tujuan. Tujuan pertama, agar hamba-hamba Tuhan tidak memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan pribadi. Perhatikan, untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, agar umat Kristen tidak dimanipulasi dan dimanfaatkan sebagai sapi perah oleh pelayan-pelayan palsu yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Bapak Ibu, jadi tema kita hari ini ada dua sasaran. Sasaran pertama adalah hamba Tuhannya diperbaiki mentalitas, karakter, dan motivasi. Yang kedua adalah menyadarkan pendengar atau jemaat supaya jangan engkau dibodoh-bodohi pendeta-pendeta model demikian. Jadi khotbah saya hari ini terus terang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan untuk saya maupun untuk jemaat yang mendengarkan saya. Tapi itulah firman Tuhan. Kita bukan mencari diperkenan manusia. Kita khotbah bukan untuk menyenangkan telinga manusia. Tapi kita khotbah, kita menyampaikan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, bukan pelayan-pelayan manusia. Kalau pelayan manusia, maka saya akan menyenangkan telinga manusia. Tapi karena saya pelayan Tuhan, saya harus menyenangkan telinga Tuhan. Walaupun khotbah saya tidak populer, itu resiko. Karena yang saya ingin diperkenan adalah Tuhan. Motivasi pelayanan hanya karena sebuah profesi. Hanya sebuah profesi. 2000 tahun yang lampau, Rasul Paulus sudah bertemu dengan orang-orang yang melayani karena sebuah profesi untuk mencari nafkah. Okay? 2000 tahun yang lampau loh. Paulus sudah bertemu dengan orang-orang yang demikian motivasi pelayanan mereka ada masalah. Paulus sangat tidak suka pada mereka sehingga Paulus menyebut mereka melayani perut mereka sendiri. Itu satu istilah yang dikatakan Paulus dan saya katakan istilah ini sangat keras. Sebuah sindiran yang sangat keras. Saya yakin Paulus itu pasti bertemu langsung dengan orang-orang tipe demikian. Tapi apakah Paulus pernah menegur mereka? You melayani karena perut kau sendiri. Ataukah Paulus hanya menyampaikan hal itu kepada jemaat di Romawi, di kota Roma? Karena ini tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kitab Roma. Ya, kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus. Roma pasal yang ke-16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, melainkan tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Perhatikan, mereka melayani perut mereka sendiri yang saya garis bawahi di sana. Perkataan Paulus itu keras ya. Kalau Paulus langsung ucapkan kepada mereka, wah, kayaknya tuh muka mereka tuh bisa merah padam tuh. Malu, marah, kesal, ingin tonjok Paulus. Tapi itu fakta. Paulus ungkapkan demikian karena fakta yang Paulus temui di lapangan adalah seperti itu. Kita akan bahas lebih jauh di Roma pasal yang ke-16 ayat 17-18. Boleh dikatakan tema atau topik hari ini saya banyak mengupas
Roma 16 ayat 17 sampai 18. Karena banyak kebenaran-kebenaran yang terselubung, tertutup atau tersembunyi di dalam ayat tersebut supaya dua sasaran dapat. Yang melayani dapat, yang dilayani atau jemaat dapat. Hamba Tuhan kena tegur, jemaat juga kena tegur. Supaya kita kembali lagi pada koridor yang benar, baik sebagai umat Kristen maupun sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi ayat ini pedang bermata dua. Bukan hanya Anda kena, saya juga kena. Saya juga introspeksi saya. Pelayanan saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saya melayani Tuhan karena profesi atau saya benar-benar melayani karena pengabdian. Itu juga saya koreksi. Dan tentu koreksi ini juga Anda silakan koreksi juga pada diri saya. Lihat kembali Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Saya akan uraikan banyak kebenaran-kebenaran yang terselubung di dalam dua ayat ini. Melayani perut mereka sendiri. Kalimat ini tajam sekali. Motivasi pelayanan mereka itu hanya sekedar untuk mencari keuntungan materi. Pelayanan hanya dijadikan wadah. Hanya dijadikan sebagai alat. Tidak ada bedanya dengan kerja di dunia sekular. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pendeta profesi, jabatan pendeta itu dianggap profesi. Nah, yang namanya profesi itu seperti apa? Dokter itu profesi. Dosen atau guru itu profesi. Kemudian jadi polisi atau tentara, ABRI, TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, itu profesi. Oke, kemudian tidak ada bedanya engkau kerja di kantor, jadi karyawan. Engkau kerja sebagai pejabat. Ini profesi-profesi. Engkau kerja di dunia IT, insinyur, itu profesi. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan, jabatan pendeta itu hanya sebagai profesi. Saya kerja karena saya ingin dapatkan uang. Itu saja. Tapi saya katakan bukan berarti hamba Tuhan tidak layak, tidak boleh hidup dari pelayan. Boleh. Boleh. Tapi kalau engkau melayani Tuhan semata-mata karena duit, nah itu yang nggak boleh. Layak kok kita hidup sebagai hamba Tuhan. Tapi kan harus ada hati nurani kan, menimbang layak tidak kalau kita kuasai semua hasil pelayanan itu. Nah itu yang menjadi persoalan. Kalimat itu diucapkan Rasul Paulus 2000 tahun yang lampau. Bagaimana dengan masa kini? Jika 2000 tahun yang lampau saja Paulus sudah bertemu dengan orang-orang yang motivasi pelayanannya itu hanya jadikan profesi, bagaimana dengan zaman sekarang? Setelah 2000 tahun di mana iman manusia juga mengalami degradasi, krisis, maka pendeta-pendeta profesi zaman sekarang itu banyak sekali. Karena apa? Enak jadi pendeta. Di atas mimbar teriak-teriak cuap-cuap, dapat amplop. Enak kan? Daripada Anda capek-capek, kerja ini, kerja itu, hasilnya belum tentu. Bapak Ibu yang saya kasihi, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah ini, kalau tadi ditujukan kepada hamba Tuhan, nah ini ditujukan kepada jemaat. Yang kasihan adalah orang yang polos hatinya, yang tulus. Mereka tuh benar-benar datang ke gereja ingin cari Tuhan, ingin cari keselamatan. Lalu bertemu dengan pendeta profesi. Ya sudah habis. Orang ini diperas. Oh dia pendeta profesi itu pintar. Oh kalau aku ini utusan Tuhan loh, hamba Tuhan loh. Kalau engkau mengasihi aku berarti mengasihi Tuhan loh. Kalau yang ada di depan engkau saja engkau tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Aku ini hamba Tuhan loh. Tuhan Yesus berkata, langsung dikutip ayatnya. Siapa yang menerima orang yang aku utus, dia menerima aku. Siapa menolak orang yang aku utus, dia menolak aku. Jadi aku ini hamba Tuhan, utusan Tuhan. Maka kalau engkau memperlakukan hamba Tuhan, utusan Tuhan dengan baik, engkau sudah melakukan Tuhan Yesus. Karena dia memang dasarnya mencintai Tuhan Yesus. Tapi karena ada ayat itu, lalu dia sayang sama pendetanya. Apapun yang diinginkan oleh pendetanya dikasihkan. Tapi masalahnya, kalau pendetanya nggak benar, habislah orang ini. Habis. Jadi kasihan itu di dalam jemaat. Karena mereka tertipu karena terlalu polos dan
tulus. Mereka tidak sadar bahwa pelayan itu adalah, bisa saja pelayan itu seorang hamba Tuhan, serigala yang menyamar sebagai domba. Saya sebagai hamba Tuhan bergaul dengan banyak orang. Dan saya juga banyak bertemu dengan serigala-serigala yang menyamar sebagai domba. Pendeta hamba Tuhan memanfaatkan pelayanan untuk tujuan-tujuan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kami di gereja kami belum lama baru membeli 2 unit ruko yang baru. Di lokasi yang sangat strategis, 4 lantai. Sebenarnya nilai objeknya itu hampir 10 miliar. Tapi kami dapat harga yang sangat murah. Nah, lalu rekan-rekan hamba Tuhan, setelah tahu Pak Nathan sudah punya gedung cukup mewah, 2 unit, 4 lantai, langsung deh, Pak, saya pelayanan kurang ini, duit, minta sumbang sono sana. Aduh, saya berpikir, waduh, jadi karena saya punya gedung, dia pikir itu gedung milik saya, berarti Pak Nathan banyak duit nih, jadi miliarder nih, banyak yang pinjam. Kalau kecil ya udahlah, saya bantu-bantu, tapi nggak pernah. Kalau pendeta minjam itu biasanya susah. Pendeta minjam biasa tuh nggak kembali punya. Minjam itu hanya istilah. Lalu besok Anda anaknya yang sakit, Pak Nathan, anak saya masuk rumah sakit nih. Besok dia mau pelayanan ke tempat lain, Pak Nathan, saya butuh transportasi ini. Padahal gedung itu bukan milik saya loh, milik jemaat loh. Bukan atas nama saya loh. Kalau atas nama saya, wah enak banget, saya itu punya uang tidak kurang dari 10 miliar. Apalagi aset di dalamnya. Waktu kami beli AC-nya itu 15-16 unit deh, yang 2 PK, 2 PK. Kemudian desainnya ada liftnya di dalamnya. Jadi kalau hitung-hitung, 10 miliar itu. Tapi bukan punya saya. Bukan, sertifikatnya tidak tertulis Nathan Jurnawan. Enggak. Punya jemaat. Tapi kan mereka nggak tahu. Pikirnya punya Pak Nathan. Nah, itu saya juga bertemu dengan serigala yang menyamar sebagai domba. Capek juga, baru saya tahu. Belum punya gedung, nggak ada yang hamba Tuhan yang minta ini, minta itu. Tapi setelah punya gedung, ada hamba Tuhan. Maaf nih, mohon maaf kalau ada pendeta-pendeta yang minta ke saya lagi supaya tahu. Saya juga makan gaji di gereja yang saya dirikan. Harap maklum ya, saya katakan harus agak tajam. Kemudian, kamu waspada terhadap mereka. Nah, ini masih ditujukan kepada jemaat. Maksudnya itu begini loh. Maksud Paulus adalah agar jemaat itu jeli, mengamati, mencari tahu apa sih motivasi pelayanan dari hamba Tuhan yang mereka ikuti selama ini. Hei jemaat, saya itu mengajak Anda itu lebih pintar, lebih jeli supaya tidak dimanfaatkan, tidak dijadikan sapi perah. Coba Anda renungkan. Hamba Tuhan yang Anda ikuti selama ini, motivasi pelayanan kemana? Cari uang atau terus melayani? Ketika dia menggerakkan persembahan-persembahan, duitnya masuk ke rekening gereja atau masuk ke rekening pribadi? Lalu kalau masuk ke rekening gereja, Anda coba telusuri lagi, yang megang duit gereja siapa? Pendetanya ataukah ada timnya? Terserah. Dari awal saya mendirikan gereja, saya merintis gereja, saya tidak bersentuhan dengan uang. Semua persembahan ada timnya. Bahkan saya makan gaji sama gereja yang saya dirikan. Dari jemaat tanpa satu pun jemaat. Dari nol. Saya rintis gereja tahun 2012 sampai hari ini. Jemaatnya lebih dari 200 orang. Saya tidak bersentuh sama duit. Okay? Karena itulah. Dan semua aset bukan atas nama saya. Makanya pendeta yang Anda ikuti itu tersebut. Persembahannya masuk kemana? Kalau beli gedung, beli aset-aset atas nama siapa?
Nah, coba pelajari. Karena Paulus yang mengingatkan kepada jemaat agar waspada. Nah, lalu setelah mengetahui motivasi pelayanan mereka hanya mencari uang, mencari popularitas, Anda harus berani ambil sikap. Tinggalkan pendeta itu, tinggalkan gereja itu. Maafkan tak? Saya juga tantang jemaat saya kok. Kalau kalian merasa bahwa saya mendirikan gereja ini untuk kepentingan saya, kalau ajaran saya menyimpang di Alkitab dan sebagainya, silakan tinggalkan gereja ini. Karena saya tidak ada kepentingan. Saya hanya mau menyelamatkan jemaat. Kalau jemaat tidak percaya, masih ragu-ragu, ya silakan tinggalkan. Saya tulus murni melayani. Kalau Anda tidak puas, ya silakan cari orang lain. Karena saya keterbatasan. Waktu saya, tenaga saya juga terbatas. Bapak Ibu, saya tahu. Saya selain melayani pekerjaan Tuhan, saya masih kerja di dunia sekuler. Karena kalau saya melayani full timer, gereja belum tentu sanggup menghidupkan saya. Bapak Ibu, makanya saya tulus. Saya tidak menuntut semua kolektor atau semua persembahan masuk ke kantong saya. Tidak, kalau semua persembahan masuk ke kantong saya sudah lebih dari cukup. Tapi tidak. Dan Anda tahu, ketika saya melayani, honor bersama saya 10 tahun yang lalu hanya 1 jutaan. 10 tahun yang lalu. Bisa hidup. Sampai sekarang. Maaf kata nih, sampai sekarang. Honornya masih kecil. Jauh dari cukup, tapi saya tidak pernah tuntut. Saya berani katakan demikian karena motivasi pelayanan saya tulus. Tulus. Saya tidak neko-neko. Dari awal tahun 2012 sampai hari ini. Dan di YouTube saya, ratusan judul khotbah-khotbah. Belum pernah satu kali pun saya khotbah tentang persembahan persepuluhan. Bapak Ibu, coba Anda jemaat GCC. Di Indonesia, di luar kota, bahkan di luar negeri. Silakan lihat di Google saya. Belum. Tapi kalau ke depannya setelah tahun 2024, apakah suatu hari saya akan khotbahkan tentang persembahan persepuluhan? Saya juga tidak tahu. Karena pengurus gereja saya sudah minta, Pak Nathan, sekali-kali khotbah tentang persembahan persepuluhan dong. Padahal saya itu paling takut kalau khotbah tentang duit. Makanya dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Artinya sudah lebih dari 10 tahun. Sudah ratusan kali saya naik mimbar di gereja untuk khotbah. Belum satu kali pun saya khotbah tentang persembahan persepuluhan. Bukan berarti gereja tidak perlu duit. Bukan berarti persembahan persepuluhan itu tidak penting. Gereja nggak akan bisa bertahan, tidak akan bisa berjalan tanpa duit. Makanya persembahan persepuluhan. Tapi orientasi pelayan saya itu bukan di sana. Saya itu paling takut khotbah-khotbah tentang persembahan-persembahan. Makanya saya tidak pernah khotbah tentang persembahan. Tapi uniknya, walaupun saya tidak pernah khotbah tentang persembahan, sampai sekarang gereja saya tidak pernah kekurangan duit. Hanya 10 tahun saya pelayanan, kami sudah bisa beli gedung dengan harga hampir 10 miliar. Dari mana duit itu? Karena kalau jemaat itu imannya dibangun, hubungan dengan Tuhan terasa dekat dia, otomatis mereka bisa memberi persembahan. Nggak usah disedot-sedot, nggak usah diancam, terkutuklah seperti yang dilakukan banyak pendeta. Nggak usah. Bapak Ibu yang saya kasih. Kalau ada pendeta yang Anda ikuti saat ini, motivasi pelayanannya karena uang dan uang, Paulus katakan, tinggalkan mereka, hindari mereka. Jangan Anda dimanfaatkan oleh mereka. Jadi sapi perah. Jadi jemaat itu harus pintar juga, jangan terlalu polos. Karena kalau Anda terlalu polos, Anda bisa menjadi sapi perahan, Anda bisa dituntun pada kebinasaan karena engkau terlalu percaya sama ajaran-ajarannya. Karena hamba Tuhan juga menggunakan ayat Alkitab demi kepentingan diri sendiri. Mungkin Anda akan bertanya kepada saya, Pak Nathan, bagaimana saya bisa tahu bahwa motivasi pelayanan pendeta saya itu cari uang atau tulus murni pengabdian? Dari mana saya tahu, Pak? Pertanyaan itu pun pernah ditanyakan oleh bangsa Israel.
Bagaimana kami bisa tahu ini nabi asli atau nabi palsu? Perhatikan di sini Bapak Ibu. Oke, saya akan memberikan dua kriteria. Dua kriteria. Ciri khas yang ada di ayat ini. Coba Anda temukan. Ada dua ciri khas, dua kriteria bahwa pendeta yang engkau ikuti pada saat ini adalah pendeta profesi. Yang menjadi pendeta karena cari uang, karena cari popularitas. Bukan pendeta pengabdian. Kalau pendeta pengabdian yang Anda ikuti, aman. Tapi kalau pendeta profesi, ya sudah. Anda dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dia dan keselamatan Anda juga terancam. Kita lihat lebih jauh. Kira-kira coba Anda lihat sejenak. Anda temukan nggak ada dua tanda atau ciri khas ini adalah pendeta profesi dalam pelayanannya. Oke, saya berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Hai jemaat-jemaat, termasuk jemaat JCC. Saya gembala JCC. Anda sudah temukan nggak? Ada dua ciri khas di sini. Pendeta melayani karena profesi. Bukan karena pengabdian. Kalau belum, kita akan bahas bersama. Lihat ciri yang pertama. Yang bertentangan dengan pengajaran. Nah, pendeta profesi itu tidak suka akan pengajaran-pengajaran. Yang dia suka itu adalah khotbah-khotbah. Kenapa bisa demikian? Karena pengajaran itu berat. Anda tahu nggak? Saya menyiapkan materi pengajaran itu berat loh. Karena seorang pengajar, dia harus benar-benar menguasai Alkitab dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dia harus benar-benar menggali secara mendalam. Bukan hanya di kulit-kulitnya. Khotbah itu gampang, tapi mengajar itu susah. Khotbah hanya cukup kok 1 ayat, 2 ayat sudah melanglang buana. Apalagi kalau pendeta yang tidak pegang gereja. Karena dulu saya pernah jadi pengkhotbah, bukan gembala. Yang namanya pengkhotbah. Saya pernah jalani 1 tahun lebih. Saya dalam 1 tahun hanya cukup siapkan 10 judul khotbah yang menarik, yang membuat orang tertarik. Saya lalu 10 judul khotbah sudah bisa keliling seluruh Indonesia. Diundang sini, diundang sono. Khotbah saya judul A dikhotbahkan di gereja ini. Besok judul B di gereja ini. Judul A di gereja ini. Judul A tetap di gereja itu. Tinggal saya mutar. Nah, jika gereja, satu gereja 2-3 kali menjadwalkan saya khotbah di sana, kan saya ada 10 judul. Tapi kalau mengajar, nggak bisa. Apalagi kalau Anda gembala yang menetap. Kan nggak mungkin loh hari ini Anda khotbah tentang tema pelayanan. Harus memiliki, kepelayanan adalah pengabdian. Besok khotbah pelayanan pengabdian. Besok khotbah melayani karena mengabdikan diri. Nggak bisa. Anda harus gali lebih mendalam. Karena itu, pengajaran itu berat. Hamba Tuhan tahu bahwa jemaat itu tidak suka akan pengajaran. Dan saya juga alami demikian. Pengajaran itu nggak populer, orang nggak suka. Mereka hanya suka khotbah-khotbah yang ringan, humor, motivasi, maka dia akan mengikuti selera jemaat. Bapak Ibu, belakangan ada pengurus gereja saya berkata, Pak Nathan, jangan khotbah tentang pengajaran melulu dong. Kata, bosan nih. Nah, saya mau ikuti dia atau ikut Tuhan nih. Kalau saya ikut dia, ya udah saya akan ubah. Bukan pengajaran lagi, tapi khotbah. Seorang pengkhotbah, seorang pengajar bisa khotbah. Tapi seorang pengkhotbah belum tentu bisa ngajar. Saya ulang. Orang yang bisa ngajar pasti bisa khotbah. Karena dia menguasai Alkitab. Tapi orang yang bisa khotbah belum tentu bisa mengajar. Karena untuk menjadi seorang pengajar, dia harus menguasai Alkitab. Kalau tidak, dia nggak bisa jadi pengajar. Bapak Ibu. Nah, selera manusia akhir zaman adalah tidak sukakan pengajaran. Yang sukanya khotbah. Hal ini justru menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Bahwa di akhir zaman, orang tidak bisa lagi terima ajaran yang sehat. Kita lihat apa yang diucapkan Rasul Paulus. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 3 sampai ayat yang ke-4.
Perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya ingin menggali lebih tajam ayat ini. Akan datang waktunya. Berarti waktu Paulus menulis kalimat ini di 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4 belum terjadi. Belum terjadi. Belum waktunya. Nah, sekarang sudah terjadi karena sudah akhir zaman. Berarti sudah waktunya. Waktu apa? Waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat lagi. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai Alkitab. Ajaran yang benar. Nah, orang tuh sudah nggak suka lagi. Berat. Telinga sudah berat. Makanya pengajaran saya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa nikmati. Bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran, mereka yang benar-benar ingin kembali ke Alkitab, khotbah saya cocok. Tapi bagi Anda, orang Kristen yang leha-leha, orang Kristen yang sekedar jadi Kristen, yang hanya hura-hura jadi Kristen, hanya santai-santai sudah kepingin masuk surga, Anda nggak cocok dengan khotbah saya. Lebih baik Anda cari channel yang lain. Tidak populer khotbah saya untuk Anda. Tapi kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, khotbah saya akan jadi populer. Makanya, banyak orang yang setelah dengarkan pengajaran saya yang benar-benar mencari kebenaran, sampai luar negeri menghubungi saya. Malaysia, Singapura, Sabah, di Australia, bahkan di Amerika, hubungi saya. Mereka mencari nomor saya. Pak, tadi sampai sekarang itu saya punya jaringan ke banyak negara khusus yang bisa bahasa Indonesia. Karena khotbah saya kan bahasa Indonesia. Sayangnya tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Mandarin. Atau saya khotbah kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, mungkin jangkauannya lebih luas. Mereka temukan di YouTube. Belakangan dari Miri, Sarawak. Ada satu umat Kristen. Setelah dapat pengajaran saya 1 tahun dia pelajari, akhirnya sebulan yang lalu dia hubungi saya. Pak, saya mau dibaptis ulang. Saya mau bawa seluruh keluarga saya ikut ajaran Bapak. Bagaimana caranya? Akhirnya saya mencari gereja yang ajarannya sama seperti saya, yang sumbernya sama dengan saya. Saya temukan di Miri, Sarawak ada, lalu saya kasih alamatnya. Nih, silakan Anda hubungi gereja X yang ada di Miri. Lalu saya koneksikan pendetanya yang ada di Sarawak dengan orang tersebut. Saya kasih nomornya, silakan layani. Bapak Ibu yang saya kasih, dia mau cari kebenaran. Mencari kebenaran sampai ke Jakarta. Lalu, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Nah, guru-guru ini adalah pendeta profesi yang hanya mencari amplop. Kesana kemari melayani karena dia dibayar. Nah, itu pendeta profesi. Dibayar. Nah, kalau pendeta itu dibayar karena khotbah sini, khotbah sana, diundang sini, undang sana, pendeta itu pasti menyesuaikan dengan selera jemaat. Nggak mungkin. Karena kalau dia khotbah tidak sesuai dengan selera jemaat, dia nggak akan diundang lagi. Nah, kalau dia nggak diundang kan jadi masalah. Banyak pendeta-pendeta pengkhotbah, pendeta amplop, tidak punya gereja, tapi hidupnya kaya. Karena apa? Dia bisa menyesuaikan dengan keinginan jemaat. Lalu membukanya bagi dongeng. Nah, sukanya itu adalah humor, motivasi. Maka beberapa gereja yang bersifat motivasi itu rame. Maaf kata nih, misalnya, maaf kata, gereja GPCC. Nah, itu kan jago tuh memotivasi. Maka banyak anak muda yang di sono. Tapi kalau pengajaran Alkitab, nggak ada di sono. Belum tentu ada di sono. Tapi kalau motivasi kita harus akui. Maka rame sekali. Mereka bisa bangun gereja besar. Umatnya banyak. Karena memang zaman sekarang orang itu tidak suka lagi pengajaran-pengajaran. Yang sukanya adalah yang ringan-ringan. Mudah-mudahan Anda sebagai jemaat tidak termasuk salah satunya. Yang karena kondisi. Zaman sekarang banyak sekali hamba Tuhan khotbahnya hanya mengikuti selera jemaat. Selera jemaat.
bukan selera Tuhan. Karena dia merasa jemaat yang bayar dia berkhotbah. Karena dia bisa menyesuaikan dengan selera jemaat, maka diundang ke sana kemari. Ramai jadwalnya, padat. Harus booking jauh-jauh hari baru bisa. Menurut saya, seorang pengkhotbah yang hanya mengikuti selera jemaat, apa yang disukai jemaat di akhir zaman, itu bukan hamba uang, tapi hamba mamon. Maaf kata nih, Pak Pendeta-pendeta. Kalau Anda khotbah mengikuti seleranya jemaat, Anda tidak bedanya dengan buka restoran. Begitu restoran, Anda sajikan menu, silakan pilih-pilih. Jadi Anda mengikuti pilihan jemaat. Bukan mau apa yang Tuhan sampaikan. Kalau Tuhan mau menghendaki Anda menyampaikan, belum tentu Anda akan diundang lagi di gereja itu. Contoh nih. Kalau katakanlah seorang pendeta, suatu hari disuruh Tuhan khotbah tentang masalah perzinahan. Yaudah, dia khotbah hari itu di minggu dia akan khotbah tentang perzinahan. Baru naik mimbar, ada seorang pengusaha jemaat dia, pengusaha kaya raya, duduk di depannya. Bawa seorang amoy-amoy. Ini amoy selingkuhan dari pengusaha. Anda masih berani khotbahkan tentang perzinahan? Masih berani? Persembahan dia paling besar loh. Setiap bulan persembahan dia minimal 100 juta loh. Masih mau khotbah tentang perzinahan? Dengan risiko Anda khotbah tentang perzinahan, 100 juta Anda hilang. Mungkin Anda kalau pendeta kaya berkata, 100 juta mah masih kecil Pak. Di gereja saya ada pendeta ada jemaat pengusaha sekali persembahan 1 miliar. Oke, katakanlah dia 1 miliar itu. 1 miliar pengusaha 1 miliar persembahan setiap bulan. Datang bawa amoy-amoy ke gereja. Itu selingkuhan dia. Masih khotbah tentang tentang perzinahan? Atau Anda berkata, Tuhan sorry ya, nanti minggu depan deh, mudah-mudahan dia nggak ada di sini. Saya akan khotbahkan itu Pak Tuhan. Atau Anda akan tetap menaikkan khotbah? Pendeta itu profesi. Kalau pendeta profesi, Anda tidak akan sampaikan kebenaran itu. Kalau pendeta pengabdian, Anda akan sampaikan. Itu perintah Tuhan. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan di Lukas 16 ayat 13 ini ada dua pendeta. Pendeta profesi dan pendeta pengabdian. Perhatikan kata mengabdi. Dua kali dikatakan mengabdi di sini. Karena memang tema pengajaran kita hari ini adalah pelayan Tuhan yang bermental pengabdian. Nah, ketika berbicara tentang pengabdian, hanya ada dua kemungkinan, mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mammon. Mengabdi itu adalah mempersembahkan hidupnya untuk ini. Lihat, hamba. Hamba itu kan pelayan. Nah, hamba ini kemungkinan hamba Tuhan atau hamba manusia. Lalu, hamba Tuhan atau hamba Allah atau hamba manusia. Kalau hamba manusia, maka ujung-ujungnya adalah Mammon. Engkau dikendalikan oleh manusia, bukan dikendalikan oleh Tuhan. Kita lihat hamba ini. Hamba Tuhan atau hamba manusia. Kalau engkau adalah hamba Tuhan, maka engkau akan menyenangkan Tuhan. Khotbah-khotbahmu membuat Tuhan senang. Tapi kalau engkau hamba manusia, maka engkau akan menyenangkan manusia dalam khotbah-khotbahmu. Kemudian, kalau engkau hamba Tuhan, engkau akan mengajarkan firman Tuhan sepenuhnya. Tanpa menambah, tanpa mengurangi. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab, baik yang keras, yang menghibur, yang tegas maupun yang lunak, Anda akan sampaikan semuanya. Jadi firman Tuhan ini ada yang keras, ada yang lembut, menasihati dan menegur, Anda akan sampaikan semua. Tapi kalau engkau hamba manusia, maka khotbah itu hanya membuat orang itu tertarik, orang itu senang. Berupa motivasi, cerita yang lucu-lucu, cerita isapan jempol, kesaksian-kesaksian yang ya dilebih-lebihkan lah.
Bapak Ibu yang saya kasih, Anda hamba Tuhan atau hamba manusia? Karena ujungnya itu pasti berbicara motivasi. Motivasinya di mana? Kalau engkau hamba Tuhan, engkau akan melayani dengan tulus. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan, pelayanan adalah pengabdian. Sedangkan hamba manusia melayani karena motivasi mencari kekayaan dan popularitas. Itu hamba manusia. Anda di mana? Hamba Tuhan? Hamba manusia? Hamba Tuhan. Ekonomi atau kehidupannya itu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah yang akan pelihara dia. Kalau engkau hamba Tuhan, enggak usah khawatir. Tuhan pasti peliharamu. Ada saja cara Tuhan pelihara engkau. Dan saya sudah alami 30 tahun lebih. Saya sudah alami 30 tahun lebih. Tidak pernah kekurangan. Saya benar-benar pasrah kepada Tuhan. Dan banyak hal yang unik. Kadang-kadang, maaf kata nih, saya lagi nggak punya duit. Ada orang bisa datang. Pak Nathan, ini Tuhan berkati engkau. Aneh kan? Lalu, saya lagi nggak punya duit. Ada transfer masuk. Dan orang yang transfer saya nggak kenal. Bukan jemaat saya. Tuhan pelihara sampai seperti itu. Nah, dari sini saya ingat. Elia adalah hamba Tuhan. Elia dipelihara Tuhan lewat janda Sarfat. Elia dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Jadi burung gagak saja bisa Tuhan pakai. Kalau engkau hamba Tuhan, jangan khawatir. Tapi kalau engkau hamba manusia, maka engkau akan bersandar pada belas kasihan orang. Menjual potensi yang engkau miliki supaya engkau diundang lagi. Menjual potensi. Kalau hamba Tuhan menjual keikhlasan supaya Tuhan berkenan. Tapi kalau hamba manusia menjual potensi yang dimiliki. Pintar ngomong, pintar ngelawak, itu rame itu. Bapak Ibu yang saya kasih. Ciri khas seorang pelayan Tuhan yang benar-benar disebut sebagai hamba Tuhan dan motivasi pelayanannya murni, khotbahnya menyenangkan telinga Tuhan, bukan menyenangkan telinga manusia. Jadi, hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengarkan pengajaran saya hari ini, coba kita introspeksi bersama. Saya introspeksi, Anda juga introspeksi. Khotbah-khotbah yang engkau sampaikan itu mau menyenangkan telinganya Tuhan atau telinganya manusia. Kalau engkau mau menyenangkan telinganya Tuhan, walaupun khotbah ini tidak populer, orang tidak suka, Anda harus sampaikan. Tapi kalau engkau mau menyenangkan hati manusia, ya silakan apapun yang selera jemaat yang ada kau ikuti. Tapi saya hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan seperti yang dikatakan Paulus. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Perhatikan kata. Jadi sekarang bagaimana sekarang? Artinya, sebagai pelayan Tuhan, coba kita introspeksi ulang. Karena Paulus katakan, jadi sekarang gimana? Artinya, Paulus itu sedang berbicara di hadapan forum, suruh pilih. Engkau mau pilih yang mana? Mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Mau jadi hamba Tuhan atau jadi hamba manusia? Silakan pilih. Lalu Paulus menilai diri sendiri. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi Paulus juga lakukan tantangan balik. Saya melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia ya? Nah setelah itu Paulus memberikan satu prinsip atau tegas lagi. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Diintrospeksi lagi. Selama pelayananku sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, lalu dia hitung ulang. Apakah aku mencoba menyenangkan manusia? Ini kusenangkan, itu kusenangkan. Atau aku mencoba menyenangkan Tuhan? Dan hasilnya Paulus berkata, kalau aku menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Tapi karena aku hamba Tuhan, aku menyenangkan hati Tuhan. Makanya pendeta-pendeta hari ini, Anda coba renungkan kembali lah. Hamba. Tapi hamba ini kedua kemungkinan. Hamba Tuhan atau hamba manusia. Kalau Anda hamba Tuhan, tunduk pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Walaupun manusia tidak senang. Tapi kalau Anda hamba manusia, silakan senangkan manusia.
Ikuti khotbah-khotbahnya sesuai dengan selera jemaat. Karena hari ini banyak pendeta-pendeta, termasuk pendeta-pendeta besar, pendeta yang punya jemaat ratusan ribu atau jutaan. Itu hamba manusia, bukan hamba Tuhan. Karena khotbah-khotbahnya itu sesuai dengan selera zaman sekarang, selera jemaat. Jadi, kalau mengikuti selera zaman sekarang, Alkitab itu sudah sulit kita sampaikan. LGBT, mana mau mereka dengarkan khotbah-khotbah yang melarang LGBT, khotbah tentang kekudusan. Mana mau mereka. Makanya menyenangkan manusia. Hamba mamon atau yang dengan motivasi keliru. Kalau hamba manusia, maka motivasi keliru karena orientasinya adalah mamon. Bapak Ibu, pendeta-pendeta, mohon maaf. Khotbah saya kali ini keras. Dan membuat banyak hamba Tuhan tersinggung dan marah. Saya tahu khotbah saya hari ini keras. Mungkin Anda akan musuhi saya. Nathan ekstrim. Pak Nathan ekstrim. Bapak Ibu, kalau ada pendeta yang setelah mendengarkan khotbah saya hari ini, kalau ada pengurus gereja, pelayan-pelayan baik sekolah minggu, komsel, Anda tersinggung dengan khotbah saya hari ini, berarti khotbah saya memang cocok untuk Anda. Berarti khotbah saya berhasil dong. Anda kena dong. Kalau khotbah saya tidak ada pengaruh apapun, berarti khotbah saya gagal. Tapi kalau Anda tersinggung, berarti khotbah hari ini cocok untuk Anda. Supaya kita koreksi ulang. Hamba Tuhan yang motivasi pelayanan murni tidak akan tersinggung. Sebaliknya, hamba Tuhan yang motivasi pelayanannya murni, dia akan bersukacita, berterima kasih kepada saya. Terima kasih Pak Nathan, Anda sudah ingatkan saya ulang. Karena belakangan pelayanan saya sudah mulai bergeser hanya untuk menyenangkan manusia. Supaya aku bisa kembali ke koridor menyenangkan Tuhan. Karena aku hamba Tuhan. Bapak Ibu, itu dia. Saya seorang dosen teologi dan beberapa kali menjabat sebagai sekretaris umum di beberapa sinode gereja. Sekum. Nah, kalau saya sekum berarti saya banyak pendeta-pendeta di bawah saya yang saya bina. Saya seorang dosen berarti banyak mahasiswa saya. Dan sampai sekarang pun ada mahasiswa saya yang sedang saya bina. Ini adalah materi pembinaan motivasi dan karakter mahasiswa dan juga para hamba Tuhan yang ada di bawah pimpinan saya. Maka sebelum saya mengangkat pendeta sebagai seorang sekum, mereka yang akan jadi pendeta itu harus ikut pelajaran. Salah satu pelajaran adalah ini, motivasi pelayan itu pengabdian diri. Kalau tidak ikut pelajaran ini, saya tidak akan tabiskan sebagai pendeta. Karena saya rindu pelayanan mereka murni, yaitu pengabdian. Karena pelayanan saya juga pengabdian. Saya mengabdikan hidup saya. Karena itu jemaat GCC, saya melayani Tuhan hari ini bukan orientasinya cari uang. Capek. Kalau saya kekurangan waktu untuk dekati Anda, melayani Anda satu demi satu, memang karena sibuk di dalam pelayanan, sibuk siapkan khotbah, sibuk di dalam penginjilan. Bapak Ibu, itu yang harus Anda ketahui. Uraian, kemudian perhatikan kembali di sini, yang bertentangan dengan pengajaran. Lalu kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Ciri khas kedua dari pendeta profesi adalah, pertama, tidak suka akan pengajaran-pengajaran karena itu bagi mereka berat dan mereka ingin sesuaikan dengan pangsa pasar sekarang. Lalu ciri khas kedua adalah khotbahnya itu lucu dan menghibur. Karena itu kalau Anda orang Kristen, dengar pendeta khotbah lucu ya, Anda itu termasuk manusia akhir zaman yang tidak bisa menerima ajaran sehat. Seorang pendeta dikagumi karena lucu. Jangan sombong. Anda itu kategori pendeta profesi, bukan pendeta pengabdian. Kalau Anda pendeta pengabdian, khotbah Anda itu nggak enak, nggak lucu. Karena firman Tuhan gimana mau dilucu-lucuin. Banyak sekali pelayan Tuhan tidak punya kemampuan memberikan pengajaran Alkitab. Tidak bisa menyampaikan doktrin-doktrin. Sehingga menggantikannya dengan cerita isapan jempol, ilustrasi yang lucu, melawak, kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Yang menyenangkan telinga. Khotbah hanya menyenangkan telinga manusia. Ketika engkau khotbah supaya orang senang, bisa tertawa, hibur dan sebagainya, lebih baik Anda tidak usah jadi pendeta, jadi stand up comedy saja.
stand up comedy, bayarnya lebih mahal, nggak usah jadi pendeta. Engkau jadi pelawak saja. Engkau masuk ke dunia entertain saja, masuk ke dunia artis saja, itu bayarnya lebih mahal. Ngapain jadi pendeta? Kalau mau jadi pendeta, jadilah pendeta. Bukan cari uang di kependetaan. Bapak Ibu, kalau Nathan tidak dikenal itu hal yang wajar. Karena Nathan memang bukan siapa-siapa. Nathan kecil. Teriak-teriak khotbah. Ya tetap saja nggak terkenal. Kenapa? Karena memang bukan orang luar biasa. Hanya hamba Tuhan yang kecil. Tapi siapa yang tidak kenal orang yang satu ini? Oke. Siapa yang tidak kenal yang namanya Mongol Stress? Bapak Ibu, lagi naik daun nih. Indonesia bahkan sering diundang ke luar negeri, namanya Mongol. Anda tahu nggak kenapa namanya Mongol? Dia tuh memang keturunan orang Mongol. Mongolia. Bapaknya itu orang Mongol, Mongolia. Dia punya nama asli Roni Immanuel. Itu nama asli dia. Mongol itu adalah nama artisnya. Jadi ditambah stres lagi, Mongol Stress. Lahir tanggal 27 September 1978. Jadi masih muda sebenarnya ya. Ya beda saya dengan saya 8 tahun, dia lebih muda lah. Jadi masih panggil saya Koko lah. Oke. Saya kuliah teologi. Dari S1 saya 2 kali. STT Kanaan dan STT Lipo Karawaci. Jadi S1 saja 2 kali saya kuliah. Lalu saya ambil S2 lagi. Total 12 tahun saya kuliah teologi. Menggali Alkitab. Tapi semuanya tidak ada artinya di mata Mongol. Kenapa demikian? Yang mati-matian sekolah teologi. Nggak diundang-undang. Yang nggak pernah sekolah teologi diundang kemana-mana. Artinya kan teologi nggak ada gunanya di mata Mongol. Karena dia lebih populer. Diundang kemana-mana oleh gereja. Betul? Saya ada seorang jemaat. Pak, coba sekali-kali undang Mongol deh. Gua yang bayar, coba tanya berapa. Jadi, Mongol lebih tertarik. Bapak Ibu yang saya kasih, kesaksian Mongol Stress. Orang Kristen di Indonesia lebih suka mendengarkan khotbah orang stres daripada orang normal. Maaf kata nih, mungkin kalimat saya agak tajam. Lebih suka mendengarkan khotbah orang stres. Maaf kata ya, bukan berarti Mongol itu stres ya. Saya hanya menggunakan nama dia Mongol Stress. Artinya lebih suka kedengarkan khotbah Mongol. Makanya Mongol Stress. Daripada khotbah pendeta yang normal. Apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Karena tanda-tanda akhir zaman seperti yang dikatakan oleh Paulus adalah akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Nah, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari firman Tuhan, dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini kalau bicara tentang stand up comedy, dongeng ini, dongeng itu kan jagonya Mongol. Yang stres saja. Jadi nggak tahu nih, jemaat sekarang pada stres semua sehingga larinya ke dongeng-dongeng atau ke pendetanya yang stres. Bapak Ibu yang saya kasih, berapa sih tarif Mongol sekali tampil? Saya cari di Google dan fantastis sekali angka dia. Nah nih, tarif Mongol 200 juta sekali tampil hanya stand up comedy 15 menit. 15 menit dibayar 200 juta. Kalau Anda sebagai pendeta untuk dapat 200 juta, Anda harus khotbah 100 sampai 200 kali. Kalau pendeta level dibayar 200 juta, itu level menengah sudah. Kalau menengah ke bawah, yang sekali khotbah hanya 1 juta, berarti Anda harus khotbah naik mimbar di atas mimbar 200 kali. Tapi kalau Anda pendeta yang lebih levelnya rendah lagi, yang khotbah di gereja kecil, yang sekali khotbah hanya dikasih PK 300 sampai 500 ribu, katakan 500 ribu, Anda harus naik mimbar 400 kali, baru sebanding dengan bayaran dari Mongol Stress 15 menit tok. Jadi mana yang lebih populer?
Dan akhirnya, jadi menurut saya, Mongol cukuplah di dunia entertain, di dunia selebriti. Nggak usah masuk ke gereja. Nah, kalau dia masuk ke gereja, akhirnya kan jemaat itu lebih tertarik pada Mongol daripada firman Tuhan. Nah, itu jadi masalah. Tapi mungkin susah ngomong lah. Itu ciri-ciri akhir zaman. Makanya jangan jadi jemaat akhir zaman. Jangan jadi pendeta profesi di akhir zaman. Kebenaran firman Tuhan itu Alkitab harus disampaikan kepada jemaat dan ada dua metode penyampaiannya. 1 Timotius 5:17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan berjerih-lelah berkhotbah dan mengajar. Perhatikan dua kata berkhotbah dan mengajar. Saya akan berikan perbandingan antara berkhotbah dengan mengajar, mana yang lebih dominan di Alkitab. Berkhotbah. Perhatikan ini keterangan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kata khotbah atau berkhotbah di Perjanjian Lama tidak ada satu kali pun. Di Perjanjian Baru ada satu kali kata khotbah. Kemudian kata pengkhotbah. Di Perjanjian Baru tidak ada kata pengkhotbah, tapi di Perjanjian Lama ada 7 kali. Dan 7 kali itu disebutkan hanya di dalam kitab pengkhotbah. Kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Selain itu nggak ada di kitab lain. Lalu kata pengajar. Di Perjanjian Lama ada 6 kali. Di Perjanjian Baru ada 9 kali. Pengajar. Artinya profesinya mengajar. Bukan khotbah. Kemudian kata ajaran. Di dalam Perjanjian Lama 8 kali. Di dalam Perjanjian Baru 47 kali. Kemudian kata ajaran-ajaran di Perjanjian Lama ada 8 kali, di Perjanjian Baru ada 2 kali. Kemudian kata pengajaran di dalam Perjanjian Lama ada 48 kali, sedangkan 27 kali ada di Perjanjian Baru. Kemudian kata mengajar di Perjanjian Lama ada 67 kali kata mengajar, sedangkan di Perjanjian Baru ada 92 kali kata mengajar. Jadi dari perbandingan ini Anda sudah tahu firman Tuhan itu disampaikan kalau bukan di khotbah-khotbah, tapi di mengajar, pengajaran-pengajaran. Karena khotbah dengan mengajar itu hal yang berbeda. Kalau khotbah itu praktikal, kalau mengajar itu doktrinal. Dan firman Tuhan seringkali itu berkaitan dengan masalah doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkhotbah. Bapak Ibu perlu diketahui, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tidak ada satu ayat pun yang menceritakan Yesus berkhotbah. Nggak ada. Tidak ada satu ayat pun Yesus berkhotbah. Tetapi hanya dicatatkan 2 kali kata khotbah yang berkaitan dengan Tuhan Yesus di judul perikopnya, bukan di ayatnya. Di judul perikop itu dicatatkan 2 kali. Artinya hanya 2 kali Yesus berkhotbah sepanjang hidupnya. Kita lihat catatannya di Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Khotbah di bukit. Silakan buka Alkitab, ada kata khotbah, tapi di judulnya, bukan di dalam ayatnya. Lalu yang kedua, khotbah tentang akhir zaman di Matius pasal 24 sampai pasal 25. Di judulnya, bukan di ayatnya. Hanya 2 kata itu. Sisanya itu nggak ada. Bapak Ibu yang saya kasihi, dampak serius dari seorang pelayan Tuhan ketika dia mengabaikan firman Tuhan adalah umat yang dipimpin mengalami kebinasaan. Kebinasaan. Hosea 4:6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan umatku binasa. Bayangkan umat Tuhan, bangsa Israel masih bisa mengalami kebinasaan. Kenapa mereka mengalami kebinasaan? Karena ulah daripada imam-imam. Imam-imam yang seharusnya menyampaikan ajaran-ajaran, menyampaikan doktrin-doktrin, tapi mengabaikan tugas mereka. Akhirnya umat Israel itu tidak mengenal Allah dengan baik. Karena pengajaran yang dilupakan. Karena itu gereja harus kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Masuk ke dalam pengajaran-pengajaran. Pada prinsipnya, pelayan Tuhan yang motivasi pelayanan hanya untuk mencari uang dan popularitas tidak akan peduli dan tidak akan memikirkan keselamatan jemaat yang dipimpinnya. Nggak peduli. Karena memang motivasinya bukan menyelamatkan, tapi mencari uang. Banyak pelayan Tuhan di berbagai dunia yang kaya raya dari hasil pelayanannya. Kaya raya.
Di Afrika banyak pelayan Tuhan yang hidupnya mewah. Punya kendaraan, punya rumah mewah. Bahkan ada beberapa yang punya pesawat pribadi. Baik di Amerika maupun di Afrika. Terutama di Afrika. Di mana sementara jemaatnya miskin-miskin. Coba Anda perhatikan gambar animasi di sebelah kiri. Seorang pendeta lagi khotbah di atas mimbar. Masih pegang Alkitab. Tahu-tahu dia bisa terbang. Akhirnya berwujud menjadi sebuah pesawat. Itu satu sindiran yang sangat keras. Pendeta tapi kaya raya punya pesawat pribadi. Rasul Paulus menyebut pelayan-pelayan Tuhan yang demikian adalah nabi-nabi palsu. Nah, yang namanya nabi palsu, orientasi pelayan adalah untuk mencari keuntungan materi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ya. Rasul Petrus. Motivasi pelayanan nabi palsu. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Berarti dulu perjanjian lama banyak nabi palsu yang orientasi pelayanannya popularitas dan uang. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Perhatikan nabi-nabi palsu. Lalu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nabi palsu karena orientasi pelayanan mencari uang, maka dia nggak pedulikan keselamatan umat yang dipimpinnya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Karena orientasi pelayan adalah mencari untung. Bagaimana supaya bisa untung banyak diundang, maka dia harus menyampaikan cerita-cerita isapan jempol. Stand up komedi, lucu-lucu dan sebagainya. Maka diundang sini, undang sana. Tapi engkau itu guru palsu atau nabi palsu. Jadi Anda nggak sadar bahwa Anda mungkin sudah jadi nabi palsu karena khotbah mengikuti selera jemaat. Di sini sangat jelas Petrus menelanjangi motivasi pelayanan nabi-nabi palsu di perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, ini hanya untuk mencari keuntungan materi, tidak ada ketulusan dalam hati mereka. Pelayanan bukan pengabdian diri, tapi pelayanan karena profesi untuk keuntungan materi. Karena itu khotbah yang mereka banyak dibumbui cerita isapan jempol hanya menyenangkan telinga manusia. Karena itu hari ini saya belajar mentalitas Paulus, dan Paulus mentalitasnya itu adalah dia berkata di Kisah Rasul 20 ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini. Berarti kan motivasi pelayanan Paulus murni dong. Benar-benar menyelamatkan jiwa. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawanku sekerja. Kita lihat bagaimana murninya motivasi pelayanan Paulus. Benar-benar mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan nyawanya pun dia tidak hiraukan sedikit pun. Sama sekali. Hidup mati. Kita coba lanjutkan ayat 22 sampai 25 sebagai ayat yang terakhir. Ayat 22 sampai 25. Kisah Rasul 20 ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Lihat, nyawanya saja Paulus tidak peduli, apalagi yang lain yang begitu berharga, hidupnya tidak peduli, apalagi uang bagi dia tidak penting. Motivasi pelayanan. Hari ini kita sudah belajar satu tema, maaf kata khotbah saya hari ini keras, baik untuk saya, untuk Anda jemaat maupun untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, karena kita ingin kembali ke koridor yang murni. Pelayanan adalah pengabdian. Tuhan Yesus berkati, kita tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hari ini sudah menyampaikan sebuah kebenaran yang tajam, kebenaran yang sangat sulit diterima. Inilah makanan keras. Ampunilah hamba-Mu jika ada yang tersinggung, jika ada yang terluka, jika ada hamba-hamba Tuhan yang merasa ditelanjangi, dihakimi. Karena hamba-Mu hanya menyampaikan kebenaran-Mu, motivasi pelayan itu harus tulus dan murni. Jangan ada embel-embel di balik pelayanan itu. Terima kasih Tuhan, tetap pakailah hamba-Mu yang kecil ini. Jagalah motivasi pelayanan hamba-Mu yang kecil ini, supaya tetap tulus, ikhlas, murni, sampai akhir hidup pelayanan hamba-Mu. Agar hidup hamba-Mu berkenan di hadapan Engkau, hidup sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mendengarkan sebuah lagu Iman Seteguh Batu Karang. Kalau engkau pelayanan yang murni, pengabdian, kesulitan, tantangan apapun, engkau akan bisa lewati. Tuhan Yesus berkati. Seteguh batu karang, sebab Kau Tuhan yang memperhitungkan iman di hati dan perbuatanku. Kau Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat sesuai dengan imanku. Sekalipun badai menderu, sekalipun bumi bergoncang, ku tetap menjaga imanku. Seteguh batu karang, sebab Kau Tuhan yang memperhitungkan iman di hati dan perbuatanku. Kau Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat sesuai dengan imanku. Yesus ekalah dasar imanku, sebab Kau Tuhan yang memperhitungkan iman di hati dan perbuatanku. Kau Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat sesuai dengan imanku. Sebab Kau Tuhan yang memperhitungkan iman di hati dan perbuatanku. Kau Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat sesuai dengan imanku. Mujizat sesuai dengan imanku.
Bagi Anda mahasiswa teologi STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap materi pelajaran tentang pelayanan ada 10 pertanyaan yang wajib Anda isi. Kita lihat pertanyaan 10 pertanyaan untuk sesi yang ke-6, pelayan Tuhan bermental pengabdian. Pertanyaan pertama, selama menjadi pelayan Tuhan, Rasul Paulus pernah bertemu dengan berbagai macam orang dengan motivasi pelayanan yang berbeda-beda. Hal itu dituliskan di mana? Yang kedua, nasihat Paulus kepada Timotius ada 2 hal yang harus selalu dia awasi atau introspeksi. Sebutkan kedua hal itu dan tuliskan teks ayatnya, maksudnya teks bunyi teksnya lengkap. Motivasi pelayanan hanya ada 2 kemungkinan, tuliskan itu. 4, jika pelayanan itu karena profesi, apa orientasi pelayanannya? Yang kelima, jika pelayanan itu karena pengabdian, apa orientasi pelayanannya? Pertanyaan ke-6, Rasul siapakah yang mengatakan bahwa pelayanan seharusnya bersifat pengabdian diri? Tuliskan lengkap teks ayat Alkitabnya. 7, tuliskan 2 alasan mengapa motivasi pelayanan karena profesi ataupun pengabdian itu harus dikupas dengan jelas. Yang ke-8, dalam kitab Roma, Rasul Paulus pernah menyebut pelayanan profesi dengan istilah apa? Yang tertulis di mana? Tuliskan teks ayatnya. 9, tuliskan 2 ciri khas pelayanan yang motivasi pelayanannya hanya untuk mencari keuntungan materi atau popularitas. Yang ke-10, apa perbedaan hamba Tuhan dengan hamba manusia? Jelaskan menurut pengertian saudara. Silakan jawab ketika kembalikan ke pengelola STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.